Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Betri Lukas, Ketua Majelis Jemaat GKI Kejari Makunjung, Resort Puruk Jahu. Hari ini, Selasa 8 Juni 2021, mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan bersukacita dan ada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas karunia kasih-Mu yang selalu Kau beri dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, berkuasalah Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-15. Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 bagi kita. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah ini dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas yang menjadi renungan kita hari ini sering dikenal dengan nubuatan atau eskatologi, penghakiman tahta putih, di mana kita akan mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Raja semesta yang berdaulat mengadili dan menghakimi. Ada gambaran dalam perikop sebelumnya bahwa iblis diberikan kesempatan lepas dari penjaranya Tuhan, lalu berperang dengan orang kudus, dan iblis mengalami kekalahan. Lalu pengadilan tahta putih pun dilaksanakan. Dengan demikian, kita pun saya ajak untuk merenungkan kehidupan kita dengan sebuah pertanyaan. Kapan dan di manakah penentuan akhir hidup kita? Apakah kegagalan hidup di dunia ini menjadi akhir kehidupan kita? Rupanya kita harus belajar melalui firman Tuhan hari ini bahwa penentuan akhir kehidupan kita ialah saat penghakiman Tuhan dilaksanakan yang digambarkan dalam firman-Nya tadi. Artinya, kehidupan kita di dunia ini bukan akhir dari segalanya. Namun demikian, kehidupan di dunia ini akan menentukan seperti apa akhirnya kita. Saya ulangi, kehidupan kita di dunia ini bukan akhir dari segalanya. Namun demikian, kehidupan di dunia ini akan menentukan seperti apa akhirnya kita. Jika kita menjadi orang yang tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, maka nama kita tidak akan tercatat dalam kitab kehidupan. Dan saat penghakiman Kristus terjadi, kita akan mendapat kematian kekal, dilemparkan ke neraka. Sebaliknya, jika kita percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, maka nama kita akan tercatat dalam kitab kehidupan. Dan saat penghakiman tahta putih dilaksanakan, kita akan diberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Penghakiman Tuhan ini dalam ayat 12 tadi berbicara bahwa penghakiman Tuhan berlaku untuk manusia besar dan kecil. Artinya berlaku untuk semua orang. Penghakiman Tuhan bukan berlaku pada orang tertentu atau golongan tertentu saja. Penghakiman Tuhan bukan berlaku hanya untuk orang kaya atau hanya berlaku untuk orang miskin, tetapi untuk semua golongan manusia dan untuk semua manusia. Oleh sebab itu, marilah kita semua memperbaiki hidup kita. Tetaplah menjadi orang yang percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Hiduplah menurut firman-Nya, bukan menurut ajakan setan atau nafsu dunia ini. Biarlah nama kita sekalian tercatat dalam kitab kehidupan, sehingga apabila saatnya tiba, penghakiman tahta putih terjadi, kita mendapatkan kehidupan kekal
oleh anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa menaikkan syafaat kita. Ya Allah Bapa Surgawi, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan kami. Kami mengenal Engkau sebagai Raja alam semesta, yang pada saatnya nanti di akhir zaman ini nanti ya Tuhan, akan menghakimi, mengadili seluruh umat-Mu di dunia. Akan menghakimi, mengadili semua manusia di dunia. Kami harus belajar untuk tetap percaya kepada nama Tuhan Yesus, sehingga nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, dan kami semua boleh hidup kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih atas firman Tuhan. Pada hari ini kami menaikkan doa permohonan kami ya Bapa. Ini hidup kami masing-masing di hadapan-Mu. Ini hidup kami masing-masing dengan segala pekerjaan dan usaha kami pribadi lepas pribadi. Mohon ya Tuhan kepada nama-Mu yang kudus, agar Engkau memberkati segenap usaha dan pekerjaan kami. Agar Engkau berkenan memberikan hasil kepada apapun yang kami lakukan, yang sesuai seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah segala usaha pekerjaan kami. Demikian juga keluarga rumah tangga kami ya Bapa. Mari Engkau berkati. Terkhusus untuk kehidupan kami hari ini, sepanjang satu hari ini ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa, terkhusus juga ya Bapa Surgawi, untuk jemaat GKE Hobara Konut ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati segenap pelayanan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di Jemaat Hobara Konut ya Tuhan. Semua ada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Pelayanan yang dilakukan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Priturumpas, Penatua Diakon di sana, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah perkembangan jemaat terjadi, nama Tuhan terus dipermuliakan, dan semua boleh tetap berpegang setia kepada firman-Mu. Ya Allah Bapa Surgawi, demikian juga Resort Puruk Cahu, terus dan terus kami doakan ya Tuhan. Segenap anggota majelis resort badan pekerja harian, majelis jemaat, penatua diakon, seluruh anggota jemaat-jemaat, biarlah Engkau memberkati. Sehingga juga melalui persekutuan kami di Resort GKE Puruk Cahu ini ya Tuhan, kami terus mengenal akan kasih Tuhan yang tidak akan pernah surut, yang tidak akan pernah undur dari kehidupan kami. Berkati hidup kami sekalian ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami Indonesia, berkati Murung Raya yang kami cintai ini ya Bapa. Ini doa kami, ini seru kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.